Selamat pagi trader, kembali bersama saya Arta Boy. Saya mau men-sharingkan tentang apa hubungannya BBMA dengan price action. Jadi perbedaan antara BBMA dengan price action dari pandangan saya adalah BBMA membaca yang sedang terjadi, dan terkadang di BBMA Cikgu Oma Ali, kita nggak perlu melihat yang namanya ke kiri. Sedangkan dengan price action kita wajib look to the left. Nah, jadi itu kata Cikgu Mansor Sapari. Nah, jadi selalu lihat ke kiri. Nah, itulah untuk trading price action yang sering saya lihat videonya di YouTube. Nah, banyak tuh videonya bertebaran Cikgu Mansor Sapari. Nah, jadi salah satunya adalah contoh seperti ini. Jika saya menggunakan yang namanya price action, maka dalam pembacaannya adalah seperti ini. Dari pandangan saya, tapi mungkin setiap trader price action mungkin cara pandangnya berbeda sih. Jadi pandangan saya ini tidak mutlak saya yang paling benar. Itu tidak ada yang mutlak. Ini hanya untuk dikoreksi bersama. Nah, jika ada yang salah mohon maaf. Nah, jadi mengapa saya entry di area ini? Nah, dan ternyata dia shadow lalu batal naik. Ini pas news NFP. Nah, jadi begini. Ketika harga mampu membreakout yang namanya ini adalah demand. Rally base, rally turun, di breakout lalu naik. Nah, di sini saya melihat yang namanya, ingat kata Cikgu Mansor Sapari. Nah, selalu melihat ke kiri apa yang terjadi di area itu. Nah, di area ini saya melihat yang namanya seperti biasa, pasti Cikgu Mansor selalu mengatakan ini adalah resisten. Nah, ini pun resisten. Ini juga resisten. Nah, seperti itu. Resisten. Kemudian di sini lagi adalah resisten. Nah, setelah menemukan resisten yang berjejer seperti itu, maka lagi langkah kita melihat support. Oke. Support. Di sini pun support. Lalu di sini juga support. Ini pun support. Lagi ini pun support. Nah, itu bahasa dua itu sama artinya. Nah, jadi ketika menemukan seperti ini, inilah yang disebut SR flip kuat. Itu pandangan saya, nggak tahu trader yang lain mungkin tidak bermaksud menggurui. Saya tahu di sini banyak yang paham tentang price action, tapi pandangan saya seperti inilah. Maka di sini saya melihat yang namanya adalah supply. Seperti itu. Nah, jadi di sini, kemudian di sini juga disebut supply. Nah, seperti itu. Nah, lalu jika menemukan pola seperti ini pola chart. Bukan pola candle. Pola chart terdiri dari puluhan bahkan ratusan candle untuk membentuk suatu pola. Nah, jadi saya melihat seperti itu, makanya saya melakukan entry sell. Jika saya melakukan entry sell dan sudah turun di 36 pips, 367 poin, maka saya melakukan SL plus untuk amannya. Ini pandangan untuk price action. Kemudian target TP di mana? Nah, saya selalu mencari yang namanya demand. Seperti ini. Ini masih press. Mengapa saya anggap press? Karena belum ada yang menyentuh ini. Jika saya di sini rally base rally, kemudian di sini belum, ini adalah FTR-nya. Pandangan saya ini adalah FTR. Seperti ini. Kemungkinan harga akan ke sini. Jika naik, di sini pun ada supply.
belum juga di reject, belum di engulf. Ini pandangan adalah price action. Jika memang trader-trader yang suka dengan chart bersih seperti ini, katanya banyak yang mengatakan ini adalah tanpa indikator. Secara tidak langsung candle itu adalah indikator ya. Ini harga. Jika tanpa indikator, ini candle ini tak ada. Itu pandangan saya lagi. Nah, beda pandangan ya sih. Ada yang mengatakan ini adalah tanpa indikator. Pandangan saya ini adalah menggunakan indikator. Indikator yang berbentuk chart. Nah, ini chart. Ini candle. Ini indikator. Nah, jadi mungkin maksudnya ya tanpa tambahan entah seperti BBMA dikatakan itu baru namanya indikator. Padahal ini saja adalah indikator. Nah, itu beda lagi ya. Silakan itu kita tidak usah berdebat karena perdebatan tidak akan mendapatkan profit, yang ada saling bully. Nah, jadi ini pandangan saya. Kemudian jika saya melihat untuk stop BBMA yang terjadi, beda lagi. Saya tidak melihat yang namanya ke kiri. Nah, jadi jika di BBMA, maka pandangannya adalah seperti ini. Nah, mulai ini, kalau trader price action begitu melihat banyak candle seperti ini, dulu pun saya, waduh, apa bisa? Nah, pertanyaannya apakah bisa? Ini apa sih? Nah, jadi untuk melihat jangan dilihat semuanya ya. Pandangan saya ini lagi, ini adalah sharing, nggak ada maksud mengajari di sini. Maka kita lihat, cukup lihat dulu apa. Ya, kita amati saja dulu yang namanya ekstrim. Itu saja ingat, hafalkan dulu satu-satu, jangan seluruh, jangan ekstrim, TP wajib, MHV, CSAK, full setup, momentum re-entry, cukup ekstrim saja dulu lihat. Ada tidak ekstrim? Ada ekstrim, oh ini ekstrim. Hafalkan terus. Ekstrim entah 2 minggu, 3 minggu, ataupun 1 bulan. Yang penting Anda sudah ada langkah untuk menghafalkan salah satu yang namanya nama dari BBMA Oma Alini. Jika saya, pandangan saya adalah, karena saya sudah hafal ya, paham maksudnya hafal, dalam stop ini adalah ekstrim, ini adalah TP wajib, ini adalah MHV, ini adalah CS arah, ini adalah CSAK, ini adalah momentum, maka terjadi re-entry. Nah, re-entry itu singkatnya kalau BBMA Omali. Tak melihat ke kiri lagi. Bukan berarti price action itu jelek, tidak. Itu pilihan lagi. Tergantung, kalau yang pusing melihat banyak benang seperti ini, ya pilihannya price action. Ya pahamkan itu. Sering-seringlah lihat ke kiri, pahamkanlah rally base drop. Itu kuncinya. Rally base drop, drop base rally, rally base drop, drop base rally, rally base rally, drop base drop. Nah, itu ada 4 pokoknya untuk membentuk suatu ascending, itu syarat. Jika di BBMA, jika saya lanjut, ini adalah ekstrim, TP wajib, MHV adalah ini. Sebenarnya di sini adalah marking body semasa. Secara tidak langsung titik entry kita hampir sama dengan yang namanya price action tadi. Dan saya tak melihat yang namanya SR flip, tak melihat lagi. Support yang berjejer, tak melihat lagi. Resisten pun yang berjejer, saya tak lihat lagi. Ini jalan singkat bagi saya, tak tahu yang lain. Nah, jadi ini kemudian ada momentum, ada re-entry. Ingat, ada saja re-entry, maka TF bawahnya tak boleh ada momentum. Nah, itu dulu ingat lagi. Nah, jika tahu, maka ada tidak momentum? Ternyata tidak ada. Bagaimana ketika news ini memang naik? Maka Cikgu Oma Ali sering mengatakan, tunggu, sabarlah. Sabar. Sabar itu ada 3. Sabar 1 tak cukup, sabar 2 pun tak cukup. Sabar 3 tuh kata Cikgu Omali. Dan jadi ini turun, kemudian reject, langsung ke entry. Saya tidak, saya tunggu dulu. Retest. Kemudian ini adalah turun, kemudian retest candle.
tak membuat momentum, ini tak membuat momentum, saya sell. Maka tepat area saya entry di area re-entry yang namanya S1. Saya tak entry di sini. Saya menunggu. Trader price action mungkin sudah entry. Kalau trader agresif pada BBMA, ini pun juga entry satu di sini. Kenapa? Karena kena marking body semasa MAV. Seperti itulah pandangan saya terhadap BBMA O'Malley ini. Lalu target TP kita bagaimana kalau di BBMA O'Malley? Di teknik ini tidak mengajarkan TP yang ada adalah SL plus. Di mana ketika SL plus kena, maka Anda SL plus itu hasilnya profit. Itu dilihat ada dari salah satu video Cik O'Malley mengatakan, mana nak TP? Entry saja tak paham. Nah, seperti itu katanya. Itu saya lihat di videonya ada. Itu bukan kata saya, itu kata Cikgu O'Malley. Nah, jadi saya hanya mengikuti yang seperti itu. Saya pahamkan dulu ekstrim, kemudian saya pahamkan dulu TP wajib, lalu MHV. Setelah MHV, kebetulan di sini MHV, lalu CSAK tak membawa re-entry, ternyata momentum yang membawa pada re-entry. Ya, seperti itulah pandangan saya untuk Kanada ini. Semoga paham apa sih hubungannya price action dengan BBMA. Jadi mana sih yang lebih bagus, mana sih yang lebih jelek, tak ada. Itu pandangan masing-masing. Saya tak berani menilai hal itu. Guna price action pun oke, guna BBMA O'Malley pun oke juga. Yang penting ada sabarnya. Entry tak harus layer, yang penting paham dulu, baru Anda layer. Layer pun ada manajemennya. Tidak baru layer, Anda korbankan seluruh margin Anda. Salah. Nah, di AU pun sama. Seperti ini. Tapi saya informasikan sering-sering tentang Kanada saja. Jika di AU ini akan panjang lebar nanti ini video. Jadi bosan nih nanti menonton. Seperti ini. Bisa-bisa bosan. Ini selalu entry itu ada di area SR flip atau key level sering dikatakan. Dan mencari key level, ingat ada support resisten yang berjejer, dan mencari yang namanya zigzag wajib ada 2 candle yang berterusan. Itulah zigzag yang lumayan kuat. Nah, dari zigzag itu kita menemukan SNR. Nah, itu banyak sih informasi-informasi dari YouTube sebenarnya. Jika kita mau menonton, mau yang gratis kita tonton di YouTube, maka kita hanya korban kuota. Sebenarnya itu bukan korban, tapi itu hanya investasi ilmu. Apapun bayar. Seperti itu, pasti keluarlah modal. Ini namanya bisnis. Tak ada yang gratis. Ada mungkin, ada sih bisnis. Tapi tak ada, tetap tuh keluar kuota tuh beli. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga lebih paham dan mendapatkan kepahaman dari video yang saya share. Ingat, ini adalah video hanya untuk kita sharing, tidak ada bermaksud untuk mengajari. Saya tahu masih banyak trader yang lebih hebat dari saya. Saya hanya trader yang berusaha belajar untuk memahamkan yang namanya BBMA dan price action. Ini belum kita bahas yang namanya Fibo Musang dari Cik Bubaha, itu keren juga itu. Saya salut, saya pernah juga ikut di grupnya, salah satu grupnya, dan salut saya juga bisa menemukan teknik seperti ini dan banyak bermanfaat. Nah, sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Salam profit konsisten dan tentunya salam layar.